Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Intan Nafira dengan NPM 22570510115. Jadi saya hari ini akan menjelaskan mengenai tugas 3 TBO. DFA atau Deterministic Finite Automata adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari otomata untuk setiap string yang dimasukkan. Pada DFA, perpindahan state null tidak diperbolehkan. Artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Ekuivalensi DFA terdapat dua DFA M1 dan M2. Masing-masing menerima LM1 dan LM2. Jika LM1 sama dengan LM2, maka M1 sama M2-nya itu ekuivalensi. Seperti yang contoh di bawah ini. Reduksi DFA. Jadi prinsip reduksi DFA itu memisahkan state yang dapat dibedakan atau distinguishable dengan yang tidak dapat dibedakan atau indistinguishable. Untuk suatu LM terdapat sejumlah DFA. Diinginkan DFA yang sedikit jumlah state-nya. Jadi misal P, Q adalah pasangan state dan A adalah input. Nah jadi distinguishable ini jika salah satu anggotanya itu memiliki final state atau sebaliknya itu disebut distinguishable. Sedangkan indistinguishable jika kedua anggotanya itu memiliki final state atau sebaliknya itu dia masuk ke indistinguishable. Langkah-langkah mereduksi DFA. Yang pertama itu hapus semua state yang tidak dapat dicapai dari state awal. Kedua, buat semua pasangan state. Maksudnya itu tentukan pasangan state yang distinguishable. Terus cari pasangan yang distinguishable lainnya. Lanjut, pisahkan state-state yang distinguishable dan indistinguishable. Lalu gabungkan beberapa state yang indistinguishable lalu sesuaikan transisinya. Nah, saya di sini memiliki contoh. Nah, jadi di sini kita memiliki Q0, Q1, Q2, Q3, Q4 dan Q5. Inputnya itu 0 dan 1. State awalnya itu di Q0 dan final state-nya itu ada di Q4. Jadi misalnya Q0 ke Q1 itu kan 0, Q0 ke Q3 itu 1, Q1 ke Q2 itu 0, Q1 ke Q4 itu 1, Q2 ke Q1 itu 0, terus Q2 ke Q4 itu 1, terus Q3 ke Q2 itu 0, Q3 ke Q4 itu 1, Q4 ke Q4 itu 0, terus Q4 ke Q4 lagi itu 1, Q5 ke Q4 itu 0 dan Q5 ke Q3 itu 1. Nah, ini lanjut. Jadi misalnya dia itu Q0 menginput 0, maka dia itu Q1. Sedangkan Q1 menginput 0, yaitu dia Q2. Ini misalnya Q0 menginput 1, maka dia Q3. Q1 menginput 1, jadinya Q4. Q0 nge-input 0 itu Q1, Q2 nge-input 0 yaitu Q1. Q0 nge-input 1 itu Q3
dan Q2 nge-input 1 itu Q4. Terus Q0 nge-input 0 itu Q1 dan Q3 nge-input 0 itu Q2. Lanjut Q0 nge-input 1 itu Q3 dan Q3 nge-input 1 itu ke Q4. Sini sama Q1 nge-input 0 itu Q2, Q2 nge-input 0 itu Q1, terus Q1 nge-input 1 itu Q4, Q2 nge-input 1 itu Q4 juga. Lanjut Q1 nge-input 0 itu Q2, Q3 nge-input 0 itu Q2, Q1 nge-input 1 itu Q4, dan Q3 nge-input 1 itu Q4. Terus Q2 nge-input 0 itu Q1, Q3 nge-input 0 itu Q2. Terus Q2 nge-input 1 itu Q4 dan Q3 nge-input 1 itu Q4. Nah, di sini saya sudah memiliki hasilnya. Jadi Q0 Q1 itu distinct, Q0 Q2 itu distinct, Q0 Q3 itu distinct, Q0 Q4 distinct, dan Q1 Q2 itu indistinct, Q1 dan Q3 itu indistinct, Q1 Q4 itu distinct, Q2 Q3 itu indistinct, Q2 Q4 itu distinct, dan Q3 Q4 itu distinct. Nah, di sini memiliki penjelasannya, yaitu ini kan Q0. Jadi Q0 ke Q1 itu kan dia nge-input 0, jadi dia benar. Terus Q1 ke Q2 itu kan nge-input 0. Jadi benar. Dan Q0 nge-input Q3 itu 1. Terus Q2 ke Q1-nya itu kan 0 dan Q3 ke Q2-nya itu 0, jadi dia muter balik. Panahnya muter balik. Lanjut ke ini kan udah kelihatan kalau Q1, Q2, Q3-nya itu 1, jadi dia ke Q4, dan Q4 itu hasilnya itu 0,1. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.